Tar, saya mau siaran dulu, mak tenang, mak masuk ke tidur aja, tutup pintu. Hari ini tanggal berapa, mak? Haleluya. Shalom saudara. Shalom, salam sehat, selamat malam. Saya menjumpai Anda melalui siaran Zoom. Masih tetap Lukas Tamono dari Pulau Timur bagian barat. Posisinya saya di Kabupaten Kupang. Pulau Timur ini terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota media. Kota medianya itu Kota Media Kupang, Kabupaten Kupang, ibu kotanya Nek Bonat, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, ibu kotanya Kefak. Kabupaten Timur Tengah Utara, ibu kotanya Kefamnanu. Kabupaten Belu, ibu kotanya Atambua. Dan Kabupaten Roa Malaka, ibu kotanya Roa Malaka, saudaraku. Saudara tentunya sehat-sehat semuanya. Salam sehat buat Anda semuanya di mana Anda berada, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Dari 5 kabupaten yang saya sebutkan tadi. Saya ajak saudara kita baca Sumpah Pemuda lebih dulu. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bangsa, bangsa Indonesia. Kami satu bahasa, bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Itu tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 1928 sampai hari ini. Umur Sumpah Pemuda mencapai 93 tahun. Ya saudara. Yang kedua saya bacakan Pancasila buat saudara. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, Pancasila saya bacakan, sudah selesai. Saya bacakan Undang-Undang Dasar 1945, hanya pembukaannya saja. Pembukaannya bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas dari penjajahan, maka kami sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia, warga Pulau Timur, mengatakan bahwa kami harus bebas dari berbahasa asing. Kami harus bebas dari berbudaya asing yang dibawa oleh orang-orang dari luar daripada negara Indonesia masuk ke Indonesia, mempengaruhi, mempropaganda dengan budaya yang sompang samping, dengan bahasa yang tidak dimengerti, sehingga pembangunan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia terkendala karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan budaya yang digunakan adalah budaya Indonesia. Sementara yang masuk arus kencang oleh budaya-budaya luar dan ingin menghancurkan budaya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kami sebagai warga Timur Barat, kami melawan keras. Kami sebagai warga Timur Barat, kami melawan keras dengan penjajahan bahasa asing, dengan penjajahan budaya asing. Saudaraku, yang berikut, saya membacakan ini buat saudara supaya saudara yakin bahwa Pancasila adalah milik Anda orang Timur Barat yang terdiri dari 5 kabupaten dan satu kota, yaitu Kota Media Kupang. Ya saudaraku,
Saya bacakan ini Pancasila, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa diyakini bangsa Indonesia sebagai sila pertama dari Pancasila sebab Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Saya ulangi. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan kita Esa. Ada 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Terdapat di Injil Yohanes pasal ke-5 ayat 44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan tak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Bunyinya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang ketiga, bunyinya dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak banyak. Kalau Tuhan itu banyak, Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan sungai, Tuhan pohon, Tuhan gua, Tuhan laut, Tuhan langit, Tuhan bintang, dan banyak sekali Tuhan. Sedangkan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa, yaitu Yesus Kristus namanya. Yang keempat, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Seorang pengantara bukan mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan Allah kita itu Esa. Yang keenam. Yang kelima. Yang kelima Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru, katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia, kecuali Yesus. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yang ketujuh, pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidaklah ada Allah lain, kecuali Allah yang Esa. Dan tidak ada yang lain. Yang ke-8. Pertama Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita, hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang kekal, berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan karena dia kita hidup. Saudaraku, itu bacaan-bacaan dari ayat Alkitab orang Kristen. Ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Pancasila sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya bagi buat saudara menjadi 3 bagian, yaitu kemanusiaan, adil, dan beradab. Ilmu mengangkat kemanusiaan dan berbudaya, perasaan yang dimiliki setiap manusia untuk mencegah kita dari perbuatan yang jahat. Yang kedua, adil. Adil kebiasaan orang Indonesia adil. Adil karena di dalam keadilan ada hak tetapi ada wajib. Itu telah jelas saudaraku. Kalau adil harus ada hak, juga ada wajib. Itu disebutnya adil. Kalau berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, beradab. Beradab yaitu segala bentuk sikap atau perilaku
atau tata cara hidup mencerminkan nilai-nilai sopan santun, keluhuran, kebaikan, budi pekerti, atau yang disebut akhlak. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Saya mempersilahkan kepada Anda untuk menilai persatuan Indonesia apakah sekarang bersatu dalam keadaan yang seperti apa. Menurut Menteri Agama Republik Indonesia, di dalam menyampaikan kata-kata sambutan di dalam perayaan hari raya besar apa saja di wilayah Indonesia oleh pemerintah atau oleh kaum-kaum yang terkemuka di negara ini, biasanya mereka menyebut kaum mayoritas atau kaum minoritas. Padahal sebutan-sebutan itu tidak ada dasarnya. Bagaimana di Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu semuanya hanya kerangan belaka. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu telah jelas bahwa pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, pemerintah dipimpin oleh seorang presiden, juga presiden bisa mengangkat menteri-menterinya, pembantu-pembantunya, dan gubernur, wali kota, bupati, dan camat, lurah, RT, RW dipilih sepanjang masa periode berjalan. Saudaraku, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya sebagai pendukung. Saya baca dari atas, saudaraku. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tergantung Anda bisa menilai pengaruh sosial masyarakat yang hidup di dalam sosial atau sosial bermasyarakat yang hidup di dalamnya. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat. Ada sosial, ada pelaksana, ada masyarakat. Jadi tergantung mana yang mempengaruhi masyarakatnya atau bagian yang pelaksana sosialnya. Mana yang lebih kuat. Ada untung atau rugi di dalam sila yang kelima ini. Itulah sebabnya, saudaraku, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi harga yang final. Artinya tidak pakai ditawar-tawar lagi pasal dan ayat yang mau diganti-ganti, kecuali terorisme saja yang bisa mengganti-ganti ayat-ayat undang-undang atau Pancasila atau yang lainnya. Sementara warga Indonesia yang taat kepada hukum, maka hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, baik Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila itu sudah harganya sudah mati, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, Anda dengan saya sebagai warga Timor, yang kita cari di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Anda dengan saya mencari ilmu dan teknologi yang memadai di mana tempat Anda berada dan pulang ke kampung halaman untuk membangun Pulau Timor yang sesuai dengan teknologi tepat guna zaman ini. Jadi bukan dongeng, bukan hanya cerita, tapi harus kerja nyata melalui ilmu teknologi zaman ini. Kalau Anda dengan saya hanya bicara-bicara saja, tidak pelaksanaan dalam membangun secara fisik di wilayah Pulau Timor, maka tidak akan bisa dibangun apa-apa. Sementara Anda dengan saya sebagai anak asli orang Timor lah yang bertanggung jawab untuk membangun wilayah ini. Jadi itulah sebabnya, saudaraku, di mana Anda mencari ilmu dan pengetahuan, di mana Anda memperoleh pengalaman yang sangat banyak, dan Anda pulang ke Pulau Timor untuk membangun Timor supaya setara dengan tempat-tempat lain yang ada di permukaan bumi ini, yang penuh dengan kecanggihan, yang penuh dengan kemewahan. Karena segala sesuatu berasal dari tanah yang akan diolahnya. Itulah sebabnya, saudara,
Emas yang dicari juga dari tanah. Minyak bumi juga dari tanah. Yang menggerakkan mesin-mesin baik di laut, di udara, di darat. Semua itu alam bisa memberikan kebahagiaan buat manusia. Sebagai warga negara, ilmu dan teknologi itu sangat penting. Jadi saudaraku, Anda apakah di luar negeri, di dalam negeri, di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, apakah Anda pegawai negeri, apakah Anda petani, nelayan, atau Anda berprofesi sebagai apa saja, Anda dengan saya ingat Pulau Timur adalah bagian dari kita sebagai anak yang lahir, nenek moyang kita lahir di pulau ini. Dan kita bertanggung jawab untuk membangun pulau ini, saudaraku. Anda dengan saya yang darahnya darah Timur bertanggung jawab untuk membangun wilayah Pulau Timur bagian barat. Itulah sebabnya saya ajak saudara, udah berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu. Karena negara Indonesia kita sekarang menghadapi zaman yang sangat sulit. Saudara dengan saya harus tetap pegang Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda sebagai pegangan yang teguh. Karena itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Dan apabila ada ajaran lain dari luar negeri yang dibawa masuk ke Indonesia, Anda dengan saya pasang kaki untuk kita melawan orang-orang, apalagi yang sebut terorisme. Terorisme itu harus kita lawan, saudaraku. Anda dengan saya tidak perlu menghitung jumlah. Tuhan kita tangannya kuat dan dia sanggup menolong kita. Ingat saudaraku, Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus kuat dan tangannya sanggup menolong kita di dalam keadaan apa saja. Anda dan saya yakin penuh bahwa wilayah kita pasti membangun dengan baik dan benar tanpa dirongrong oleh siapapun juga. Hari ini tanggal 14 bulan Desember, akhir tahun 2021. Sebentar lagi kita masuk di tahun 2022. Nanti pembawaannya berbeda lagi dengan tahun 2021. Karena itu saudaraku, waktu dan kesempatan Anda jangan buang begitu saja. Harus kita gunakan untuk membangun wilayah kita, yaitu Pulau Timur bagian barat. Tuhan sudah memberikan alam yang sangat indah, alam yang subur. Bagaimana cara Anda dan saya mengelolanya, membangunnya, supaya kita juga setara dengan daerah-daerah lain yang ada di muka bumi ini. Terima kasih saudaraku, malam ini saya cuman memberitahu seperti begitu. Nanti kita sambung lagi di besok hari. Tetapi Anda jangan lupa, sebelum Anda berangkat kemana-mana harus menggunakan masker lebih dulu. Sebelum Anda melaksanakan aktivitas pekerjaan harus cuci tangan dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Ada tambahan sedikit saudaraku. Ada tambahan sedikit. Ini merupakan pemanasan. Udah untuk membuat gairah Anda di dalam mendengar lebih semangat lagi. Ya saudaraku. Untuk saudara mendengar lebih semangat. Karena kalau agama itu tidak kacau. Agama disebutnya tidak kacau, artinya tidak kacau. Sedangkan kalau orang Kristen bukan agama, tapi pengikut Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Orang Kristen itu bukan agama Kristen, tapi pengikut Tuhan Yesus. Anda dengan saya harus membedakan. Sehingga tidak ada benturan antara Anda dengan orang lain. Karena agama disebutnya tidak kacau. Kalau agama yang kacau itu namanya terorisme, pengacau dunia. Di abad 6 sesudah Masehi, abad 6 pertengahan, ada orang pemimpin perang besar sambil membuat ajaran dalam sekte Nasrani. Saudaraku, tahun 600 lebih ada seorang pemimpin agama atau seorang pemimpin perang besar-besaran sambil membuat ajaran dalam sekte Nasrani. Artinya ajaran-ajaran Alkitab dikutip-kutip
dibuat, disusun di dalam ajarannya, dibuat mirip-miripan dengan cara merubah judul dalam peristiwa dan merubah nama tokoh di dalam ajaran dengan memindahkan alamat kejadian atau lokasi peristiwa. Dengan cara buat kemiripan. Saya sebutkan nama tokohnya. Yesus Kristus sudah dijanjikan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, bahwa nanti ada seorang juru selamat dunia, penebus dosa manusia, namanya Yesus Kristus. Ada juga satu tokoh palsu, namanya Isa, yang tidak dikenal di ajaran Nasrani atau pengikut Yesus. Tokoh yang namanya Isa ini, mamanya Maria, sedangkan Yesus Kristus sudah dijanjikan lahir dari seorang perawan, yaitu ibunya nama Maria. Saudaraku, dua tokoh ini lahir dari satu orang, dan tidak mungkin Maria hanya mempunyai satu orang yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus namanya, yang lahir ke bumi. Lahirnya di kandang domba. Di kandang domba di Bethlehem. Tapi si ajaran palsu ini, nabi palsu ini, disebutnya lahir, namanya Isa, dan lahir di bawah pohon korma. Lahir di bawah pohon korma. Saudaraku, kejadian, peristiwa dengan cara membuat kemirip-miripan, dan dibalik fakta, saya mengatakan bahwa kalau mirip-mirip berarti tidak sama. Berarti ada yang asli, ada juga yang palsu, saudaraku. Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem. Sedangkan Isa lahir di bawah pohon korma di Arab, di wilayah Arab. Saudaraku, itu yang membuat perang-perang di mana-mana, yang membuat terorisme lahir di muka bumi ini dari nama yang dimirip-miripkan itu. Dan tokoh utamanya yang dijanjikan Tuhan kepada tokoh utama itu namanya Abraham. Abraham akan mempunyai seorang anak yang dijanjikan kepadanya, yaitu namanya Ishak. Dan keturunan Ishak itulah yang lahirlah juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Sementara yang si raja perang ini membuat mirip-mirip nama, yaitu nama Ibrahim, mempunyai anaknya namanya Ismail, dan lahirlah yang namanya Isa, lahir di bawah pohon korma di Arab. Saudaraku, sebagai orang yang waras dan sehat otaknya, pasti dia membuat analisa, melihat tempat kejadiannya, karena bukti-bukti masih dijaga ketat sampai hari ini oleh tokoh yang disebut juru selamat dunia. Dan ada tanda-tandanya menyertainya sampai hari ini. Karena itu saudaraku, saudara kalau Musa itu menerima 2 loh batu yang di dalamnya berisikan 10 firman Tuhan. Sementara yang tokoh yang mirip-miripkan itu namanya Isa, dikatakan bahwa firman itu diturunkan melalui malaikat, kitabnya turun dari langit. Dan yang disebut Yesus Kristus mempunyai rumah di sorga karena dia datang dari sorga. Dia memberitahu jalannya dari mana ke sorga. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau ke rumah Bapa harus melalui aku. Sedangkan nama yang disamarkan, yang namanya Isa, mati dan masuk ke dalam kubur. Sampai hari ini dia masih menanti-nanti di dalam tanah. Cerita pendek ini membuat Anda supaya bisa jeli dalam memahami tentang cerita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Isa sebagai manusia biasa yang membuat perang di mana-mana, yang menghabiskan waktu membunuh banyak manusia di muka bumi ini, yang dibuat nama samaran itu. Jadi saudara yang waras, yang berasal dari Pulau Timur bagian barat,
harus memilih cerita yang masuk di akal menurut uji coba. Ada bukti-bukti yang ada di muka bumi yang menceritakan tentang keajaiban-keajaiban yang datang dari Tuhan, maka itulah yang menyertai Yesus Kristus sampai hari ini. Sehingga kita tidak bisa sakit pikiran, tidak sakit otak, dan membuat kacau di mana-mana karena ajarannya tidak benar. Itulah saudaraku, malam ini tanggal 14 bulan Desember akhir tahun, saya menjumpai Anda dengan cerita pendek ini, biar supaya Anda dan saya sadar bagaimana cara hidup manusia bisa membuat dirinya menjadi orang yang benar dan taat akan hal kebenaran. Salam sehat, salam sadar, saudaraku. Saya dari Timur Barat, Lukas Tamono, masih tetap menjumpai Anda. Terima kasih. Shalom.